Apa aku gagal lewati tribulasi dan kembali ke bumi? Kamu takut sampai bodoh ya? Berhenti main-main, cepat lari. Hanya api biasa, apa yang perlu ditakuti? Apa dia baru saja memakai sihir? Sakit sekali aku tidak bermimpi. Ini bukan syuting film kan? Astaga, hari ini aku melihat seorang cultivator. Tahun 2026 sudah berlalu hampir 70 tahun. Entah siapa saja dari kerabatku yang masih hidup. Jangan robohkan rumahku. Jangan robohkan. Aku harus menunggu Bibi kembali. Tua bangka cepat minggat, kalau terus menghalangi kami hancurkan kamu juga. Aku tak bisa pergi. Kalau aku pergi saat Bibi kembali, dia tak akan menemukanku. Tua bangka, beraninya kamu keras kepala. Minggir ah. Jangan sakiti kakek buyutku. Cari mati akan kukirim kalian untuk reuni sekeluarga di akhirat. Kamu. Andi, ini aku. Tak kusangka sudah 70 tahun berlalu kamu masih berjaga di sini. Bibi. Akhirnya kamu kembali, ayah ibu. Aku benar berhasil menunggu Bibi. Kakek buyut. Kakek buyutmu cuma pingsan. Tidak apa-apa, ada aku. Kakak Dewi, tolong kakek buyutku. Syukurlah kakek buyut masih hidup. Gadis ingusan dari mana ini beraninya ikut campur? Habisi dia sekalian. Bos, cewek ini menggoda banget. Kalau langsung dihabisi, apa tidak sayang? Benar juga katamu, tangkap dia dulu. Lalu, Kita nikmati dia sama-sama, semuanya maju dan tangkap dia. Sampah. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Matilah kau. Tidak, ini tidak mungkin kau monster siluman. Tolong pendekar aku, salah pendekar aku, turunkan aku. Kau hancurkan rumah keluarga Lin. Dan lukai keponakanku. Gimana kau akan ganti rugi? Pendekar aku cuma jalankan perintah. Bos kami mau tanah ini awalnya sudah sepakat. Tapi kakek tua itu mati-matian menolak. Makanya bos kami menyuruhku ke sini. Aku tahu aku salah, ampun pendekar. Enya, Awas kau nanti.
Kakak cantik, apa kau benar-benar bibinya kakek buyutku? Berarti aku harus panggil. Kau bisa panggil aku bibi buyut. Atau leluhur. Tapi aku lebih suka panggilan kakak cantik. Tadi aku tidak mimpi. Bibi, kau benar-benar kembali. Ini aku. Kakek buyut, bagaimana keadaanmu? Baik, sangat baik. Sekarang aku merasa sekujur tubuh penuh tenaga. Apa yang terjadi? Kakek tadi kakek dipukul sampai pingsan, kakak cantik yang selamatkan kakek. Kakak cantik apanya, Bimo? Kamu harus panggil leluhur. Tidak ada apa-apa, Bimo, bebas panggil apa saja. Andi, tadi aku bantu kamu pulihkan kondisi tubuhmu. Bibi akhirnya kembali. Ini semua salahku. Dulu kalau aku tidak jatuh ke air, Bibi tidak akan buat selamatkan aku dan hanyut terbawa arus. Lalu keluarga kita semua mencarimu di sungai, tapi tidak bisa menemukanmu. Kami semua mengira Bibi. Bibi, ini semua salahku. Hal yang sudah berlalu tak perlu dibahas lagi. Andi, kamu sudah tua, rambutmu sudah sangat putih. Benar, aku sudah tua. Kenapa Bibi masih sangat muda? Dulu aku diselamatkan Guru Agung. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu kultivasi dengannya. Sekarang, kultivasiku berhasil dan bisa tetap awet muda, benar-benar membawa hikmah. Benarkah? Kalau begitu Bibi, apakah dia akan pergi lagi? Aku kembali kali ini untuk selesaikan urusan duniawi. Untuk sementara tak akan pergi. Syukurlah langit benar-benar menjawab doa kita. Bawa Bimo dan ikutlah denganku. Kemana? Tentu saja hajar orang balas dendam untukmu. Sekalian minta ganti rugi. Pada pria itu aku sudah pasang jimat pelacak, ikuti benang emas ini dan kita bisa temukan bosnya. Sampah pria tua bangka saja tak bisa kamu urus, apa gunanya kamu? Bos, ini bukan mauku. Tiba-tiba muncul seorang perempuan aneh, dia sendirian saja bereskan kami semua. Sialan, masih saja cari alasan seorang perempuan, memangnya sehebat apa? Biar aku sendiri yang bereskan dia. Benarkah? Siapa kamu? Kok kamu bisa masuk? Bos, dia adalah perempuan aneh itu. Mari kita tebak. Hari ini siapa yang akan bereskan siapa? Leluhur cantik hebat sekali. Cepat kemari. Cepat bunuh mereka, hajar. Ampuni saya, Nona. Kita bisa bicarakan baik-baik, saya tak jadi bongkar rumahnya. Rumahnya sudah kalian hancurkan, kau cuma bilang tak jadi bongkar, lalu anggap masalahnya selesai. Saya bisa berikan rumah saya untuk Anda tinggali, serta uang kompensasi. Barang bekas kau remehkan aku ya. Saya punya rumah yang lebih bagus, di perumahan baru villa besar dengan lingkungan nyaman, dekorasi, dan interiornya. Sudah siap semua, pasti cocok dengan status Anda. Rumah ini besar sekali, cantik sekali. Kalian suka nggak? Suka. Meskipun agak kecil, tapi kalau kalian suka, kita tinggal di sini dulu untuk sementara. Syukurlah kalau kalian suka, ini kontrak dan sertifikat Anda, tolong tanda tangan. Andi, kemari tanda tangani namamu. Tidak, ini milik Bibi, mana bisa pakai namaku? Anggap saja hadiah dari Bibi untukmu. Andi sudah besar, masih mau sungkan dengan Bibi. Terima kasih, Bibi. Nona Sakti, kontrak sudah kita tanda tangani, sertifikat juga sudah diurus, uang kompensasi juga diberikan. Bolehkah saya pergi sekarang? Akan kuberi satu ramalan. Jadilah orang baik mulai sekarang, uang haram yang kau dapat gunakanlah untuk beramal. Dengan begitu masa tuamu akan damai. Kalau tidak, keluargamu akan hancur. Dan dirimu sendiri akan mati mengenaskan. Baik, Nona Sakti. Bibi, apa dia akan kembali balas dendam? Kalau dia berani macam-macam, aku hanya bisa buat dia hati-hati di kehidupan berikutnya.
Wah, robot yang besar sekali. Beli kalau kamu suka. Bimo sangat suka, tapi ayah pernah bilang anak-anak tak boleh inginkan segalanya. Anak yang inginkan segalanya bukan anak yang baik. Kalau begitu hari ini, anggap saja ini dari leluhur sebagai hadiah untuk Bimo karena Bimo baik dan penurut. Juga lindungi kakek buyut. Gimana? Beli semuanya. Semua maksudnya. Semua mainan di toko ini dibeli semuanya, kirim ke alamat ini. Baik, Nona, segera dibungkus. Bibi, kamu akan memanjakan dia. Bimo pada dasarnya baik. Kalian juga mendidik dia dengan baik. Aku percaya, takkan karena sekali dimanja sifatnya jadi rusak. Baiklah. Tolong satu kue awan. 15. Terima kasih ya. Nona cantik bisa scan kode atau uang tunai. Scan code? Bimo belikan untuk leluhur, Bimo punya uang jajan. Leluhur makan. Kakek buyut juga makan. Waktu kecil, ayah bawa pulang 2 potong kue awan Bibi. Beri sepotong untukku, sepotong lagi dibungkus. Ingin berikannya untukku besok. Kamu membagi 1 jadi 2. 1 untuk dirimu sendiri, 1 lagi untukku. Lalu aku pikir, kalau sudah besar pasti akan biarkan Bibi makan 1 potong utuh kue awan. Bibi sudah makan? Ayah, aku dapat telepon katanya bajingan itu mau gusur paksa. Pas pulang, kamu sama Bimo nggak ada. Aku khawatir banget, kukira kamu sama Bimo diculik mereka. Jangan khawatir, aku pulang dengan selamat. Sini-sini biar aku kenalkan seseorang. Ini Bibi kecilku Serena. Bu, Pak, kakek belum waras seutuhnya. Kakak ini kelihatan lebih muda dariku. Jangan-jangan karena kakek terus kepikiran jadinya kena penipuan licik. Bukan kok leluhur cantik sangat hebat, cuma beberapa gerakan langsung bikin penjahat kabur. Iya. Aku ngomong jujur, leluhur juga bisa sihir loh, wush. Gitu ekskavator langsung terbang ke langit. Bu, hal ini kan sudah jadi obsesi kakek. Kita turutin aja maunya. Cuma masalah nambah sumpit dan mangkuk saja. Nona, terima kasih sudah antar ayahku dan Bimo pulang. Rumah ini berantakan, kalau kamu nggak keberatan tinggallah dulu di sini biar aku siapkan kamar buatmu. Nggak usah repot-repot. Kalian bereskan saja barang-barang dan ikutlah denganku. Maksudnya apa? Kita mau pindah ke rumah baru loh. Rumahnya besar banget. Kakek, apa kakek sudah setuju digusur apa developernya ngasih ganti rugi? Anggap saja begitu. Syukurlah kalau kamu sudah ikhlas. Cepatlah kalian berkemas, di sana semuanya sudah lengkap. Malam ini bisa langsung ditempati. Kakek bu aku pulang. Papa. Masih punya muka kamu buat pulang. Haryo, kamu masih manusia kakek, hampir mati karena mereka. Kakek ibu aku salah. Aku benar tahu salah. Ibu apa, kita harus bantu ayah minta maaf ke kakek buyut. Ayah yang salah. Harus tanggung jawab sendiri. Orang itu bilang asal tanda tangan. Bisa dapat kompensasi besar biar keluarga kita hidup enak. Dia bilang cepat atau lambat. Kakek akan setuju. Aku tak tahu mereka akan bongkar paksa. Aku benar-benar tak tahu. Jadi kamu pura-pura palsukan tanda tanganku. Dia bilang padaku, bilang hanya formalitas. Aku pikir tak akan sakiti kakek. Kamu ini anak durhaka, kamu bikin masalah besar. Kakek, aku tahu aku salah. Aku dibesarkan kakek sejak kecil. Mana mungkin aku mau sakiti kakek, aku cuma gelap mata. Bibi, lihat ini. Mau maafkan dia nggak? Anak mana yang tak pernah salah? Kakek, aku tak berani lagi. Maafkan aku kali ini.
Aku lihat hatimu tak jahat. Aku akan buat keputusan. Maafkan kamu kali ini. Kamu. Ini bibiku, bisa dibilang bibi buyutmu panggil dia leluhur. Leluhur? Kakek jangan-jangan pikumu. Belum sembuh ya bocah nakal, bicara apa kamu? Cepat bersujud pada leluhur kamu ini. Kalau berani tak sopan, pada leluhur aku hajar kamu dan juga kalian juga sini bersujud. Bersujudlah. Aku Haryo bersujud pada leluhur. Jangan sering berlutut. Aku leluhur, bukan barang antik. Sekarang aku percaya dia benar-benar bibi buyut kita. Tenang saja. Nanti ada aku. Tak akan kubiarkan siapapun menyakiti keluarga Lin. Ini terlalu konyol. Bimo, rumah baru kita bagus nggak? Bagus mama, aku mau main di halaman besar itu. Boleh. Tapi Bimo harus selesaikan tugas dulu baru boleh main ya. Orang kampung dari mana ini? Nggak punya mata ya, cuma kesenggol dikit, lebay amat, memangnya sehebat apa patung batu itu. Tuan besar udah susah payah bawa pulang patung dewa ini, kamu tahu apa, kalau sampai rusak, pakai nyawa murahanmu itu juga nggak bakal bisa gantinya. Jangan bertingkah. Kita di sini orang baru, jangan bikin masalah. Gimana kamu naksir patung ini ya? Patung ini umurnya udah 300 tahun lebih. Khusus dipesan buat jaga rumah, orang kaya baru kayak kalian pasti nggak bakalan paham. Aku kasih tahu baik-baik ya, kalau barang ini dibawa masuk dalam waktu 3 hari. Keluarga kalian bakal tertimpa petaka. Gadis asal mana ngomong sembarangan ini? Nona, kamu tahu apa ini master loh yang khusus pilihkan ini buat keluarga kami. 3 generasi keluarga Jiang berbisnis, segala rintangan udah pernah dihidup. Emang butuh kamu bicara sembarangan di sini? Nasihat baik susah, sadarkan orang yang lagi cari mati, tunggu dan lihat aja kalau nggak percaya. Aku tunggu, oh iya. Kalau dalam 3 hari ini keluarga kalian ada masalah, temui aja aku kapanpun marga Kulin. Tinggal tepat di sebelah, kalau bertamu jangan tangan kosong ya. Kalau setelah 3 hari keluarga kami baik-baik aja, akan ku buat kamu menyesal. Biar kamu dapat pelajaran. Supaya tahu artinya mulutmu harimau. Dasar nggak tahu. Leluhur, patung di sebelah itu apa ada cerita di baliknya? Itu patung penjaga makam. Apa itu ya? Patung batu kuno untuk menjaga makam. Hanya di depan makam kaisar, baru boleh digunakan. Patung itu sudah dipenuhi aura jahat. Masih berani ditaruh di rumah. Benar-benar cari mati. Penjaga makam. Bawa sial ditaruh di rumah. Orang kaya memang begitu, makin kaya makin tahayul. Gawat, kepala keluarga pingsan. Tuan Javan, kami sudah berusaha. Fungsi organ tubuh Tuan Fajar menurun dengan sangat cepat. Anda harus bersiap mental. Kemarin masih baik-baik saja. Mana mungkin cuma semalam bisa separah ini. Bagaimanapun juga kalian harus temukan cara. Gawat, Nyonya besar dan Nyonya muda juga pingsan. Apa? Pihak sekolah menelepon. Bilang kalau tuan muda kita tiba-tiba muntah dan diare. Sekarang dia sudah pingsan. Kok rasanya badanku sangat berat dan sesak napas. Dokter, tolong periksa aku juga, Tuan Javan. Tubuh Anda juga mulai tunjukkan tanda melemah. Apa? Kenapa semua sakit cuma dalam 2 hari? Cepat. Siapkan hadiah mahal undang Nona di sebelah itu maksudmu. Omongan gadis itu benar-benar terbukti. Tunggu apa lagi? Cepat pergi, makin banyak hadiah makin bagus. Tidak. Leluhur cantik. Leluhur cantik keluarga sebelah menuju ke rumah kita. Jangan-jangan mereka datang mengundang leluhur, benar-benar terjadi sesuatu. Nona bukan master. Tolong selamatkan ayahku, tolong selamatkan seluruh keluargaku. Master. Ini dari keluarga Jiang sebagai tanda terima kasih. Di dalamnya terdapat perhiasan tak ternilai harganya. Ya, Anda bersedia membantu.
Aku bersedia berikan separuh hartaku. Tunjukkan jalannya. Master, apa bisa diselamatkan? Tentu saja. Ini. Benda aneh apa ini? Hancurlah. Lenyap. Gawat, kepala keluarga meninggal. Ayah, bangunlah, ayah, bangunlah. Pasti kamu yang bunuh dia. Apa hubungannya dengan leluhur kami? Jangan asal menuduh Tuan kami, awalnya baik-baik saja semenjak kamu datang, makanya dia. Omong kosong. Sesuatu di dalam patung itu, apa kalian tak lihat dengan leluhur kami? Apa hubungannya? Bukan dia yang suruh kalian membawanya masuk. Mana tahu kabut hitam itu adalah trik buatannya, jangan-jangan dia yang sabotase patung itu untuk sengaja memeras kami. Jaga ucapanmu, kalau leluhur kami mengincar uang. Buat apa acting dengan kalian? Kalian ini, ketahuan lalu ingin main kasar. Tolong cepat lapor polisi, tangkap mereka semua, tuntut mereka atas pembunuhan. Kenapa panik masih bisa diselamatkan? Tapi detak jantung ayahku udah berhenti. Nadi ayahmu hanya tersumbat sementara saja. Belum waktunya ke alam baka. Ayah sudah sadar apa ada yang tak nyaman. Sekarang aku merasa jauh lebih baik, seluruh tubuhku bugar. Rasanya aku puluhan tahun lebih muda. Terima kasih Anda atas bantuanmu, budi besar Anda tak akan dilupakan oleh keluarga Jiang. Kalau di masa depan butuh bantuan keluarga Jiang pasti akan membantu. Separuh kekayaan yang dijanjikan akan kami kirimkan ke rumah Anda. Master, tadi aku salah bicara, aku benar-benar buta. Anda berjiwa besar, tolong maafkan diriku. Pengawal seret dan hukum dia, jangan merusak suasana Master Lin. Ampuni aku, Tuan Muda, aku tak akan asal bicara lagi, aku juga dari keluarga Jiang. Urusan sudah selesai, saatnya pulang. Gadis itu bukan orang biasa, harus jaga hubungan baik padanya, jangan pernah singgung dia. Berikan separuh kekayaan, apa kau sungguh rela, ayah? Seluruh keluarga kita nyaris tamat. Buat apa harta banyak jika tak digunakan? Bisa temanan dengan nona itu orang hebat sepertinya, jangan bilang hanya separuh. Habiskan semua kekayaan pun juga tak apa. Baiklah, kau sendiri pergilah ke gudang pilih, lalu keluarkan barang terbaik. Ingatlah, lebihkan saja jumlahnya. Jangan sampai ada alasan orang kecewa. Sebentar lagi aku akan antarkan langsung hadiahnya. Master, inilah separuh harta keluarga Jiang, isinya terdapat sebuah kontrak, sertifikat saham, sertifikat properti, dan lain-lain. Silakan Anda lihat dahulu. Selain itu, ada beberapa benda barang antik, perhiasan, dan lukisan kaligrafi. Simpanlah untuk Anda mainkan. Kuharap Anda sudi menerimanya.
Anda terlalu sungkan, silakan diminum tehnya. Oh mari, sering berjumpa ya, pasti. Nanti akan banyak waktu, bisa kemari merepotkan kalian. Anda tak tahu, bosan sekali aku pensiun di rumah. Kalau tidak keberatan, mari ajak aku jalan keliling. Tentu saja, ayo. Pantas saja dia adalah orang terkaya di provinsi ini, benar-benar rubah tua pintar banget mendekat ya. Sengaja pilih kakek sebagai mangsanya karena paling gampang disasar. Bagus juga punya banyak teman. Halo besti, belakangan aku baru pindah rumah, jadi belum bisa luangkan waktu menyapa kalian. Apakah kalian rindu aku ya? Kak masih cantik banget, Kak. Apa itu rumah baru, Kak? Mewah banget, villa besar nih. Ini rumah sesepuhku, bukan kepunyaanku sendiri. Gila, kalian lihat itu nggak? Kalau Newton lihat ini, dia pasti akan bangkit dari kubur. Lihat kelincahan badannya. Mustahil itu manusia. Dia ini bidadari. Cindy, kamu lagi ngapain? Kalian jangan bercanda, beliau itu tetua di keluargaku. Leluhur, aku lagi live. Kamera nggak boleh nyorotin leluhur. Gimana kalau leluhur merasa tersinggung? Nggak boleh ganggu ketenangan leluhur. Menarik juga. Bisa ada kita berdua di dalam sana yang pada lewat terus itu. Tulisan apa? Itu semua dari para penonton tulisan yang mereka ketik lagi ngobrol sama aku. Seru juga. Maaf ya teman-teman, bosku nelpon, aku pamit off dulu. Pak Zaki, apa ini kan udah jam pulang kerja malah suruh aku ke kantor. Terus ya udah. Ada apa Cindy aku? Bos nyuruh aku pergi ke kantor sekarang, katanya mau diskusiin arah konten live-ku ke depan. Apa boleh nggak usah pergi? Nggak bisa kalau nggak pergi. Sekarang namaku belum terlalu besar. Kalau perusahaan nggak mau bantu promosiin. Karirku di bidang ini bakal tamat riwayatnya. Aku nggak sanggup bayar uang penalti. Nggak apa-apa, Anda tenang aja. Aku bentar doang kesananya. Kulihat kamu agak ketakutan. Dia itu kalau ke perempuan suka main tangan, banyak streamer yang ngeluh soal dia. Jangan takut, biar aku yang temenin ya. Cindy, cepat juga kau datang. Cindy, kau tak berniat perkenalkan. Ini tetua keluargaku. Dia takut aku tak aman saat malam, jadi menemaniku. Sudah selarut ini, Pak. Katakan saja apa urusan Anda. Yang ingin kubahas denganmu pasti rahasia perusahaan, mana mungkin dibicarakan di sini. Apalagi ada orang luar ke kantorku. Leluhur. Kau tunggu aku di sini saja, aku akan segera kembali. Pergilah, kalau dia berani kurang ajar padamu, teriak saja panggil aku. Duduklah, jangan kaku. Pak Zaki, Anda mau membahas siaran langsung, tapi sudah selarut ini, bisakah kita bahas besok di jam kerja? Cindy, kerja di bidang ini kau harusnya tahu yang namanya kesempatan tak bisa dimiliki semua orang. Pak, katakan langsung saja ke intinya. Cindy, bulan lalu kau hanya hasilkan untung 50.000 bagi perusahaan. Perusahaan sudah begitu banyak berinvestasi padamu, kalau kau terus begini cepat atau lambat kau pasti tersingkir. Aku akan terus berusaha. Berusaha. Di bidang ini siapa yang tak berusaha? Hanya usaha saja cukup? Kau butuh sumber daya, punya relasi, dan ada yang sudi besarkan namamu, Cindy. Kau pasti tahu, aku selalu melihat potensimu. Asalkan kau mau sedikit berkompromi denganku, sumber daya perusahaan bisa jadi milikmu sepuasnya. Dasar tak tahu diuntung, malah paksa aku main kasar. Udah kerja ginian juga sok suci banget loh. Aku cuman mau jadi streamer baik-baik, nggak sama sekali sekotor pikiranmu lepasin aku. Palingan aku keluar perusahaan. Cindy, kamu pikir kamu siapa? Kontrakmu ada di tanganku. Aku tinggal cari alasan, tuntut kamu langgar kontrak, 20 juta lebih, sanggup bayar nggak? Minum ini? Bakal ku maafkan sikap keras kepalamu. Nggak mau minum hal kamu beri obat pada streamer wanita lain, jangan kira kita nggak tahu. Terus kenapa kalau tahu mana ada yang berani lapor? Dikasih hati minta jantung, hari ini harus ku beri pelajaran. Leluhur, tolong aku. Siapa yang bakal nyelamatin kamu? Nggak ada orang di perusahaan. Sialan siapa-siapa yang ganggu kesenanganku. Ternyata kamu nggak nyangka lumayan menarik ya? Leluhur,
Kidatkah Tuti, ada aku di sini. Kamu pikir kamu siapa? Coba lihat dulu, ini wilayah siapa? Cindy, kalau berani pergi, besok ku buat kamu ganti rugi sampai bangkrut. Jangan harap lagi bisa kerja di bidang ini. Bukannya kamu suka kerja ini, dan kamu sama wanita ini berani mukul aku. Pasti kamu nggak mau. Kita berurusan sama polisi, terus dituntut atas penyerangan. Nah gitu dong. Minta maaf padaku, semuanya bisa dibicarakan. Asal kamu temani aku semalam, aku langsung jadikan kamu bintang top, jadi streamer top di perusahaan. Semua kejadian malam ini, termasuk kalian melukaiku, aku bisa lupakan saja. Jangan lupa. Kamu mau membiusku dan mencoba memperkosaku. Kalau kamu melaporkan kami, aku juga bisa melaporkanmu. Apa kamu punya bukti? Tak tahu malu. Sebaiknya kamu tahu diri. Cantik. Dengan penampilanmu, aku bisa jadikan kamu influencer top. Apa kamu mau kontrak denganku? Apa untungnya kontrak denganmu? Dengan koneksiku di industri ini, bisa buatmu dapat trafik tanpa batas uang berlimpah. Asal kamu mau bersamaku. Semua ini akan kuberikan dalam sekejap. Awalnya demi Cindy, aku cuma mau beri kamu pelajaran, ternyata kamu tak tahu diuntung. Coba ngaca kamu ini siapa? Kalau berani susahkan Cindy lagi, akan kubuat kamu menderita setengah mati. Awas saja kalian, pasti kubuat kalian menyesal, pasti kubuat kalian berlutut mohon padaku. Cih, wanita murahan yang jual badan lagi, Cih, boykot Cindy. Dimulai dari aku. Cindy jangan dilihat. Orang-orang ini kok bisa ngomong sembarangan begini? Padahal Cindy itu gadis yang baik-baik. Zaki brengsek itu beraninya putar balik fakta. Bibi Bimo percaya padamu, mereka semua orang jahat. Nangis ya? Enggak. Udah aku tahan. Baguslah. Air mata hanya untuk orang dan hal yang pantas. Yang nggak pantas jangan buang setetes pun. Bersiaplah kita pergi. Kemana? Disiram air kotor. Jangan sembunyi di rumah nunggu kering, harus disiram balik. Wah, bukannya ini streamer besar kita, Cindy? Ada apa? Kemarin gagal menggodaku, hari ini mau goda siapa lagi? Jelas-jelas kamu mau membiusku dan memperkosaku, beraninya kau putar balik fakta, aku akan tuntut kamu fitnah. Semuanya coba lihatlah Cindy ini demi ketenaran semalam menggodaku, untung aku tak kena tipu. Dan bongkar kedok aslinya. Malah dia ajak orang ini mau melayaniku berdua, mereka berdua ini sama-sama murahan. Jalang berani main tangan, hari ini harus ku beri pelajaran. Ada apa ini saat jam kerja malah bikin ribut? Pak Chow, Cindy bawa orang bikin masalah. Cindy, kontrakmu sudah diputus perusahaan. Sekarang kamu bawa orang bikin masalah. Kamu mau apa? Pak Chow atasan yang sengaja sebar rumor, bahkan putus kontrak secara ilegal. Bukannya Pak harus berikan penjelasan padaku. Cindy, perusahaan kita ini legal. Kamu jual tubuh demi posisi. Sangat merusak citra perusahaan, kami putus kontrak sesuai hukum. Apa masalahnya? Kusarankan kalian cepat pergi. Kalau tidak akan kulapor polisi. Perusahaan kita tidak butuh streamer yang kehidupan pribadinya buruk. Pak Javan, Anda tenang saja masalah ini. Akan kami urus, takkan kubiarkan orang sepertinya. Merusak citra perusahaan Pak Chow, kehidupan pribadi buruk yang kau maksudnya apa? Cuma masalah kecil, tak perlu dibahas. Maaf, Anda harus melihat ini. Dengan kata lain, kau juga tak punya bukti. Karena sudah tersebar di internet, pasti bukan tanpa alasan. Nona Serena, kenapa Anda ada di sini? Pak Javan, lama tak jumpa. Aku temani Cindy urus beberapa hal. Tapi kelihatannya, orang di perusahaan ini tak begitu menyambut kami. Pak Chow, sebaiknya kau jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka berdua adalah teman Anda. Ternyata kita orang sendiri. Cuma salah paham Pak Javan, Anda jangan mau ditipu mereka. Wanita ini bukan cuma putar balik fakta, malah memukul orang. Lihat saja tanganku diam. Lihat kelakuanmu. Rekan-rekan sekalian, ku nyatakan di sini. Tindakan Zaki murni, tindakan pribadinya tidak berkaitan dengan perusahaan.
Perusahaan akan tindak tegas dan beri keadilan bagi Cindy Pak Chow. Tidak perlu acting di depanku. Kupikir soal investasi, batalkan saja. Aku akan umumkan di seluruh industri. Keluarga Jiang dan semua cabangnya mulai hari ini takkan bekerja sama denganmu. Pak Javan, Anda tak bisa begitu. Ini sungguh cuma salah paham. Ini semua salah Zaki. Aku akan memecatnya, Zaki. Kau enyah dari sini sekarang. Nona Cindy, aku yang buta. Karena termakan hasutan orang licik. Tolong maafkan aku. Tolong bicara baik. Pak Chow, jelas-jelas kamu yang bilang takut Cindy besar kepala setelah tenar, maka ingin beri dia pelajaran. Kenapa Anda sekarang malah melemparkan semuanya kepadaku? Tutup mulut, dasar omong kosong. Cindy, jangan dengarkan dia. Semua ini dia yang atur. Dia sendiri yang marah karena malu, makanya dia sebarkan gosip. Cindy, ini urusanmu sendiri. Gimana kamu mau urus? Putuskan saja sendiri. Aku akan selalu mendukungmu. Semua yang kalian bilang tadi sudah aku rekam. Aku akan bagikan video ini ke internet. Dan menuntutmu. Aku akan buat kalian membusuk di penjara. Cindy, kita bisa bicarakan baik-baik. Semua kerugianmu. Aku bersedia ganti rugi. Perusahaan juga bisa berikan klarifikasi. Asal kamu bicara baik-baik pada Pak Javan, semuanya bisa dibicarakan. Sudah sejauh ini kalian masih saja berkhayal. Tunggu saja surat panggilan. Perusahaan tak perlu putus kontrak. Aku yang berhenti. Perusahaan bobrok begini, aku tak butuh. Berapa banyak gadis yang dirusak oleh hama seperti kalian? Kalian harus terima akibatnya. Cindy. Kalau kamu mau lanjut live streaming, keluarga Jiang juga berinvestasi di agensi live streaming lain. Aku bisa rekomendasikanmu. Tak perlu, Tuan Javan. Aku ingin merintisnya sendiri. Aku ingin dirikan perusahaan untuk banyak gadis tempat tanpa niat buruk dan bisa lindungi mereka. Kalau begitu, apakah keluarga Jiang kami mendapat kehormatan untuk berinvestasi padamu? Bisa dapat dukungan dari keluarga Jiang adalah kehormatan bagiku. Tidak. Bisa berinvestasi padamu adalah kehormatan bagi keluarga Jiang. Buka perusahaan ada banyak hal sepele yang perlu diurus. Kami dengan senang hati membantu. Terima kasih Tuan Javan, kalau begitu aku tak akan sungkan. Leluhur, menurutmu keputusanku ini apa terlalu nekat? Kalau mau lakukan saja, di belakangmu masih ada aku dan seluruh keluarga Lin. Kamu harus percaya, aku siap pasang badan untukmu. Leluhur, kamu sangat baik. Halo semuanya, hari ini kumpul keluarga. Aku ajak kalian lihat-lihat klub mewah sini-sini biar ku perlihatkan gaya keluarga kami. Lagi lihat apa? Sepertinya aku lihat putriku. Siapa putrimu? Anggap itu. Jangan bercanda, bukannya aku belum pernah lihat putrimu. Mana mungkin secantik ini. Itu putriku dengan mantan istriku. Tak disangka kamu bisa punya putri secantik ini, enak banget kamu. Terus yang di sebelahnya putrimu juga ya? Oh, tidak kenal. Sepertinya temannya putriku. Kalau Tuan Jaya tertarik, kusuruh mereka ke sini temani Anda minum. Pintar juga kamu, kalau begitu cepat panggil. Kalau tidak, pria dewasa sepertiku minum sama kamu mana asyik. Aku kesana sekarang, silakan duduk di dalam. Akan kuperlihatkan kalian jagoanku. Itu kakak bidadari lagi, kumohon kak suruh. Kakak bidadari bicara dong, leluhur penggemarku mau bicara sama kamu. Bicara apa-apa saja boleh. Kakak umurnya berapa? Gimana cara perawatannya? Kakak apa bisa sihir? Bisa ajari aku nggak? Kalian sungguh menarik. Mau ikut kultivasi bersamaku nggak? Kakak terima murid nggak yang kerjanya cuma makan? Ngapain kamu kemari? Bagaimanapun kita ini keluarga, jadi aku kemari buat menyapa. Kok kamu emosi begitu? Siapa juga keluargamu? Dulu kamu gila harta menjilat nyonya kaya, buang istri serta anak. Kita sudah lama putus hubungan. Dia siapa? Bibi, dia namanya Sen. Yang dulu kurekrut untuk Rufani sebagai suami menumpang. Salahku tak becus menilai orang bikin sengsara anak ini. Jangan bicara begitu, Cindy. Kita tetap punya hubungan darah. Kamu tak kangen ayah ya? Kangen dong, kangen kau cepat mati. Dasar anak ini sifatmu kok persis ibumu. Lama tak jumpa, mau tidak minum bersama ayah, supaya kita makin akrab. Aku tak berani minum ya, takut kamu racuni. Hai cantik. Pasti kamu temannya putriku. Ikutlah bersamaku.
Di sana banyak temanku yang berkuasa, berteman dengan mereka, tak ada ruginya. Cari mati. Berani kau melawan ayahmu, kau akan disambar petir. Kau tak pantas jadi ayahku. Aku datang bersama Tuan Jaya, berani kalian sentuh aku, dia tidak akan melepaskan kalian. Keluarga Zhao. Benar, itu keluarga Zhao Tuan Muda, Jaya keponakan kandung Nyonya Lydia. Dia sangat menyayangi Jaya. Kalau bukan karenaku, seumur hidup kalian takkan bisa bertemu dengannya. Ternyata ini rencana busukmu. Sepertinya hidupmu sedang susah. Ingin jual putrimu demi kedudukan. Kenapa harus bicara sekasar itu, Tuan Muda? Jaya menyukai mereka. Itu keberuntungan bagi mereka. Lagi pula, aku ini sedang sementara, menghadapi sedikit masalah dan dia sebagai seorang anak membantu ayah kandungnya sendiri. Bukankah itu sangat wajar? Dasar parasit tak berguna, kau sendiri yang tak tahu malu, malah ingin menyeret mereka ke dalam lubang masalah, akan kuhajar kau sampai mati. Kau tahu, apa? Kau tahu gimana posisi Tuan Jaya jika disukainya? Tentu saja ia akan untung. Aku ini bantu dia. Simpan saja untung untuk diri sendiri, pergilah mandi. Antar dirimu sendiri ke ranjangnya. Toh juga ini bukan pertama kalinya buatmu, kau sudah mahir banget. Kau beginikah caramu bicara dengan ayah kandungmu? Sepertinya semua ini salah Yuvani yang mengajarimu perangai buruk, membuatmu tak sopan santun. Tidak pantas kau jadi ayah mereka. Kau semata noda celah untuk mereka. Tak punya malu melihatmu saja sudah sial. Enyah saja, jangan kotori mata kami, berani usik lagi adikku, atau ganggu kehidupan kami. Setiap kali lihat kamu, bakal kuhajar kamu. Tunggu saja, kalian ini bakal kubuat kalian menyesal. Kok cuma kamu sendirian, orangnya mana? Tuan Muda Jaya, dua gadis itu benar-benar nggak tahu diri. Aku udah bicara baik-baik buat ngundang mereka kemari minum bareng Anda. Tapi hasilnya tanpa basa-basi, mereka malah menghajarku. Apa kamu nggak bilang ke mereka kalau aku Jaya yang ngundang mereka? Masa aku nggak bilang? Padahal aku udah sebut nama Anda, bilang kalau Tuan Muda Jaya ada di sini, pengen berteman sama mereka. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Apa? Yang pakai baju putih malah teriak dan bilang, emangnya dia siapa nggak pantas minum sama aku? Bagus banget, ternyata mereka nggak tahu diri. Masih ada yang lebih parah. Aduh, aku sampai nggak berani ngomongnya, aku nggak tahan dengarnya. Jadi aku coba debat mereka demi Anda. Tapi hasilnya mereka terus hajar aku, terus bilang. Bilang apa? Bilang walaupun Tuan Muda yang datang, mereka bakal tetap hajar dia. Oke. Aku jadi pengen lihat siapa yang ngasih dia nyali, sampai berani seangkuh ini. Barusan ada sedikit insiden, kita lanjut ya. Leluhur cantik, tendanganmu barusan hebat banget. Bimo juga mau belajar. Nanti pas kamu udah gede, aku bakal ngajarin kamu. Yah. Dari yang aku tahu tentang pria bajingan itu, dia pasti nggak bakal tinggal diam gitu aja. Nggak apa-apa. Kan ada aku, siapapun dilarang sentuh kalian. Begitu kejam ke ayah kandung sendiri. Apa itu nggak sedikit berlebihan? Aku ini ibunya Cindy. Dulu pria itu numpang hidup di keluargaku. Terus demi naik jabatan, dia selingkuh sama atasan wanitanya. Kedua anak ini, aku yang besarkan sendirian. Dia yang nggak penuhi tugasnya sebagai ayah. Ya sudah. Sekarang malah mau jual anak demi harta. Atas dasar apa aku nggak boleh hajar dia? Ternyata kamu itu jalang yang nggak tahu diri. Jaga mulutmu. Kalian tahu tidak siapa aku? Aku ini Jaya tahu keluarga Zhao dari 4 keluarga besar kan, nyonya keluarga Zhao itu bibi kandungku. Memukul bawahan harus lihat atasannya. Kalian memukul Seno sama saja dengan menampar wajahku dan hina aku di depan umum. Utang ini, bagaimana kalian akan membayarnya? Oh, kamu maunya bagaimana? Sangat gampang, kalian berdua temani aku minum malam ini. Buat aku senang masalah ini kuanggap tak pernah terjadi. Jangan mimpi. Jangan tidak tahu diuntung aku Jaya naksir kalian, itu keberuntungan kalian. Apa kalian tahu berapa banyak orang di luar sana yang antri untuk tidur denganku? Cuma denganmu, aku sudah melihat banyak orang yang tidak tahu diri.
Tapi sepertimu tak tahu malu, sangat jarang. Cari mati. Coba saja sentuh sehelai rambutnya. Baik, sangat bagus, serang. Tangkap kedua wanita cari mati ini, bawa mereka kemari, yang lain hajar saja sampai mati. Mundur. Sok hebat cari mati. Tidak tahu diri. Aku, kakiku, aku tidak bisa berdiri. Sakit sekali Tuan Muda, tolong kami. Apa kalian lihat gerakan wanita itu? Tidak mungkin kalian semua sampah. Mengurus wanita saja tidak becus. Tunggu saja kalian, aku akan panggil orang. Hari ini aku akan habisi kalian. Aku di klub cepat datang ke sini bawa lebih banyak orang. Ada yang berani menantangku. Kalian tamat gawatlah singgung Tuan Muda Jaya sama singgung keluarga Zhao. Sebentar lagi kalian di sini tak akan punya tempat untuk berdiri. Cepatlah minta maaf. Aku masih bisa membela kalian. Aku pernah dengar soal keluarga Zhao sangat berkuasa. Jaya ini bisa semena-mena karena keluarga Zhao. Leluhur, gimana kalau biar aku minta maaf padanya, lalu menemaninya minum-minum? Jangan khawatir, selama ada aku. Nggak ada yang bisa sentuh kalian. Halo Tuan Muda Jaya, ada perintah apa? Benar-benar cari mati. Tunggulah, aku segera ke sana. Cepatlah panggil yang lain, bantu Tuan Muda Jaya, biar aku lihat siapa yang buta itu. Siapa yang buta itu? Orang sudah datang, sekarang kalian hanya perlu berlutut dan mengaku salah. Dan kalian berdua melayaniku semalaman, maka aku bisa melepas kalian. Nona Sakti. Raka, kamu mau apa? Nona Sakti. Bukan urusanku. Aku cuman lewat. Tuan Muda Jaya, dengarkan nasihatku. Anda tak mampu melawan Nona ini. Sebaiknya mumpung sekarang, minta maaf baik-baik padanya. Masalah ini masih ada jalan keluar. Dasar pecundang. Mereka pikir mereka siapa, mana pantas terima maafku. Di wilayah ini, 3 keluarga dari tempat lain harus menghormati keluarga Zhao. Aku tak percaya mereka bisa lebih kuat dari keluarga Zhao. Susah menasihati orang cari mati. Ibuku menyuruhku pulang makan, aku tak menemani lagi, permisi. Silakan ribut sendiri. Bibi. Bibi harus membelaku, ada yang menindasku. Jaya. Ada apa? Apa kau tak bilang kau keponakanku? Dasar tidak tahu diuntung, tunggu saja, Bibi akan segera ke sana. Bibiku akan segera datang. Sekarang bukan sekadar soal kalian minta maaf padaku. Aku mau kalian melayani semua temanku. Baru kupertimbangkan melepaskan kalian. Bibi. Saudara keluarga Jiang menelepon. Katanya ada hal sangat penting mencari Anda. Saya Serena. Nona. Ada sahabat baik saya, anaknya terkena penyakit aneh. Kuharap Anda bantu memeriksanya. Boleh. Tapi sekarang aku ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Siapa orang buta yang berani cari masalah dengan Anda? Saya bawa orang ke sana sekarang dan bereskan untuk Anda. Tolong beritahu alamatnya. Klub keluarga Zhao. Siapa yang berani sentuh keponakanku? Pak Fajar, apa kata Nona Serena? Apa dia mau selamatkan anakku? Dia sudah setuju, hanya saja saat ini dia sedang tertahan masalah kecil. Masalah apa? Ada yang bisa kubantu soal ini? Mungkin saja kamu benar-benar bisa membantu. Mereka sekarang ada di klub keluarga Zhao milikmu. Ada orang mengganggunya. Apa? Di klub keluarga Zhao, aku ke sana dulu. Jangan sampai Nona Serena salah paham. Bibi, akhirnya kamu datang. Tidak apa-apa, semuanya ada Bibi. Biar kulihat siapa yang cari mati, berani menyinggung keponakanku. Cuma mereka
Aku berniat baik traktir mereka minum. Mereka tak hanya tak mau, tapi juga memukulku. Bibi harus membelaku. Itu benar-benar Nyonya Lydia streamer dalam bahaya. Kakak Peri kan hebat, masa takut padanya, Ci? Dua wanita jalang ini keponakanku menyukai kalian. Itu keberuntungan kalian, malah tak tahu diri. Pengawal tampar mulut mereka, biar dua wanita ini dapat pelajaran. Hentikan semua. Sekarang sudah tamat. Ini kepala keluarga Zhao Yohan. Pasti datang membela istrinya. Paman. Suamiku, kamu datang tepat waktu. Orang-orang ini sama sekali tak menghargai keluarga Zhao. Menurutku, hari ini harus diberi pelajaran. Paman. Nona Serena ini adalah kepala keluarga Zhao Yohan yang Anda obati kali ini adalah putranya. Nona! Aku gagal mendidik keluargaku hingga menyinggung Anda. Akan kuberikan penjelasan sekarang. Beraninya kalian pakai nama keluarga Zhao buat onar di luar sana, malah menyinggung Nona ini, pengawal patahkan kaki mereka. Jangan. Paman, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Bibi tolong aku suamiku. Kami hanya khilaf, aku janji tak akan berani lagi. Maafkan kami kali ini saja. Nona, dengan hukuman ini apa Anda puas? Sebagai sesama wanita, aku padamu sangat kecewa. Lydia, kita cerai. Uang keluarga Zhao jangan harap kamu bawa sepeser pun pergi dari keluarga Zhao. Suamiku, aku tahu aku salah. Ingatlah masa mudaku yang rela jadi istri keduamu. Ampuni aku kali ini saja. Plot twist ini lebih seru dari drama. Nona Serena, menurut Anda, kapan mau obati putraku? Sekarang saja. Bereskan dia juga. Nona, aku salah. Aku benar-benar salah. Yuvani Haryosin dibantu bicara yang baik untukku. Yuvani, kita kan pernah jadi suami istri. Aku khilaf. Aku minta maaf padamu, tapi aku, ayah kandung Cindy. Kamu tidak boleh biarkan aku mati. Dasar keparat. Masih tak tahu malu, cari simpati pada ibu dan adikku. Asal kau tahu, meskipun mereka berdua luluh, aku tidak akan setuju. Aku ini ayahmu, tega-teganya kamu. Kita ini keluarga. Keluarga ya, saat kau buang anak istrimu, apa kamu ingat keluarga? Saat kau mau jual anak demi uang, apa kamu ingat keluarga? Aku akan berubah, aku pasti berubah. Tak akan berani lagi. Rasanya aku ingin kau lenyap dari dunia ini. Leluhur mau gimana urus dia? Kalau langsung dilepas begitu saja, dengan sifat tak tahu malunya itu, pasti akan berulah lagi. Mau kau apakan dia? Asalkan keluarga kita tak melihatnya lagi selamanya. Yuvani, kalau kamu... Aku turuti kata anak. Nona Serena, aku paham. Nona Serena, silakan. Nona Serena, ini putra tunggal saya. Udah koma bertahun-tahun, dokter sudah angkat tangan dan tak temukan penyebabnya. Dia keracunan. Apa? Anda tadi bilang ini keracunan. Apa Anda tahu racun apa ini bisa diselamatkan? Ini racun aneh yang bila sentuh tubuh akan menyatu dengan cepat ke dalam darah dan daging. Ini akan lemahkan tubuh perlahan. Biar aku pisahkannya dari tubuhnya, lalu putramu akan sembuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, putramu akan sadar. Hanya saja racun ini telah merusak tubuh dia, butuh perawatan baik ke depannya. Terima kasih, Nona. Entah racun sejahat ini siapa yang berani menaruhnya. Jika aku menangkapnya, aku akan hajar dia. Tak sulit untuk tahu pelakunya. Racun ini tak efektif jika cuma sekali meresap lewat makanan dan barang. Baru ampuh setelah menumpuk lama. Hanya orang terdekat yang bisa. Beraninya di depan mataku sendiri membunuh putraku. Siapa pelakunya?
Tak perlu pusing, aku akan melacak racun ini untuk memeriksanya. Ikuti jejaknya. Ini kan kamar Lydia jangan-jangan. Lydia dasar wanita keji. Cepat bawa Lydia kemari, aku pasti akan hajar dia. Suamiku ada apa mencariku? Dasar wanita keji, kau tega meracuni putra kandungku. Johan, sekalipun aku berbuat salah, kau tak boleh memfitnahku. Selama bertahun-tahun aku sayangi Surya sepenuhnya, anggap dia seperti anak kandungku sendiri. Apa tak mungkin jika ada pelayan yang mendendam, lalu meracuni Surya dan malah menjebakku? Tak masalah, aku punya mantra kejujuran. Setelah kugunakan padamu akan ketahuan apa yang kau katakan itu benar atau salah. Apa kamu yang meracuninya? Ya aku. Kenapa? Asal Surya mati keracunan Johan takkan punya putra lagi. Aku akan suruh Jaya jadi anak angkatnya agar mau merawat dia di masa tua. Saat Johan mati, harta keluarga Zhao akan jadi milikku dan Jaya. Kenapa percaya pada Jaya? Tak takut dia mengkhianatimu? Tidak akan, dia anak kandungku. Astaga, ternyata Jaya itu anak haram Nyonya Lydia. Bukan keponakannya, dia ingin anak haramnya mengambil alih segalanya. Katakan, dari mana asal anak sebesar itu? Waktu aku kuliah dulu, aku punya pacar. Dan tak sengaja hamil anak ini, pria itu campakan aku. Kukira dengan melahirkannya, dia akan kembali padaku. Dasar jalang. Kukira kamu itu baik dan gigih, makanya ku nikahi. Ternyata kamu sangat kejam. Cukup Johan, jangan sok suci, kamu hanya orang munafik. Bertahun-tahun aku bersamamu, tak biarkan aku punya anak, hanya agar aku bisa jadi pengasuh anakmu. Sejak awal di antara kita, sudah dibicarakan dengan jelas. Aku menikahimu itu demi merawat putraku di kontrak pranikah. Sudah tertulis jelas, kamu saja yang terlalu berharap. Itu juga salahmu, kamu menikahiku tapi tak mencintaiku. Semuanya hanya demi putramu. Selama bertahun-tahun ini mentang-mentang kamu istriku, berapa banyak yang kau keruk? Kamu pikir aku bodoh ya? Aku hanya pura-pura menutup sebelah mata, tapi tak disangka, ternyata dirimu begitu serakah dan keji. Masih berani mengincar sesuatu yang bukan milikmu. Aku tidak salah, aku ini nyonya, aku pantas dapat separuh hartamu Johan. Semuanya adalah milikku. Kamu benar-benar tak waras, karena kau menolak sadar, maka aku harus berikan pelajaran seumur hidup untukmu. Apa mau? Perbuatanmu pada putraku akan kulakukan pada putramu. Pengawal pergi tangkap dan seret Jaya kemari. Pak Johan, urusanku sudah selesai, aku pamit dulu. Banyak urusan keluarga, maafkan pelayananku. Besok aku pasti datang untuk berterima kasih. Nona Serena, bantuan besarmu kemarin sangat berbekas di hatiku. Surya sudah bangun, dokter bilang, istirahat sebentar lagi, dia akan pulih seperti semula. Ini sedikit tanda terima kasihku, tolong terimalah. Ini 3 bongkah batu giok kasar kualitas terbaik, nilainya sekitar 200 juta. Dan ini dari grup Zhao. Saham sebesar 20% Pak Johan. Ini terlalu berharga Tuan Andi. Hadiah semahal, apapun tak sebanding dengan nyawa putraku Nona Serena. Kalau Anda tak menerimanya, aku bakal merasa tak enak. Kalau begitu terimalah. Kulihat Tuan muda keluarga Lin, sudah waktunya masuk sekolah keluarga Zhao, memiliki sekolah swasta. Apa itu sekolah elit terbaik di provinsi ini, fasilitas dan gurunya luar biasa. Banyak keluarga berebut, tapi tak bisa masuk, Anda terlalu memuji. Kalau kalian bersedia besok dia bisa langsung masuk. Semua biaya ke depannya keluarga Zhao yang akan tanggung. Ku dengar anak-anak di sana berasal dari keluarga kaya. Aku takut Bimo tak bisa beradaptasi. Nyonya, tak perlu khawatir Tuan muda keluarga Lin bersekolah di tempat kami adalah kehormatan bagi keluarga Zhao. Bimo mau nggak? Apa sekolahnya punya lapangan luas? Tentu saja ada, lebih besar dari 3 lapangan bola, ada kolam renang juga, perpustakaan dan museum sains, bahkan lapangan golf juga ada. Kamu bebas mau main apa saja. Leluhur cantik. Bimo sekolah di tempat yang bagus ini, bagus untuk keluarga Lin. Terima kasih banyak Pak Johan. Akan kusuruh orang mengurusnya, bisa masuk mulai besok. Aku tak mau mengganggu lagi. Leluhur Anda sungguh luar biasa, itu saham grup Zhao sebanyak 20%.
Jalan kita masih panjang. Aku akan membuat keluarga Lin menjadi keluarga elit kelas atas. Tak perlu tunduk pada siapapun lagi. Semuanya tenang saja, Pak Johan berpesan langsung. Semua dokumen Bimo sudah diurus. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama tenang saja, Pak Johan khusus berpesan agar ekstra perhatikan Bimo. Saya juga sudah memilih kelas terbaik untuknya. Pak, saya hanya ingin ia menjadi anak biasa, tak perlu perlakuan khusus. Benar agar dia tidak canggung dan tidak ingin karena koneksi dengan Pak Johan ini, buat anak-anak lain atau orang tua jadi terbebani. Iya, kalian benar. Kepala sekolah ini bentar saya. Ini wali kelas Bimo Bulina. Halo, Bulina. Ada murid pindahan baru yang ditempatkan di kelasmu. Ini berkas milik murid. Tolong kamu jaga baik-baik. Lin. Belum pernah dengar ada keluarga kaya yang bermargalin apa jangan-jangan disembunyikan. Bulina, bawalah dia ke kelas. Bimo kami saya titipkan kepada Anda. Ayah dan ibunya Bimo bekerja sebagai apa ya? Ibu khusus menjagaku kalau ayah aku tak tahu. Keluarga yang lain. Bibi menjadi streamer leluhur kami itu Dewi loh. Orang dewasa di keluarga ini tak ada satupun yang menjanjikan. Pasti anak ini bisa masuk dengan menyuap kepala sekolah. Pakai trik sedikit saja, orang tuanya juga akan menyuapku. Sudah sampai. Duduklah di sebelah sana. Hari ini kita akan belajar kisah si itik buruk rupa. Soal ini lumayan sulit, siapa yang mau coba? Bimo, kamu yakin bisa jangan maju bikin malu? Bimo, turunkan tanganmu. Sekali lagi begini, kamu berdiri di luar. Bimo, hari ini bersihkan kelas dan buang sampahnya. Tapi Bu, kemarin dan 2 hari lalu kan juga aku. Kamu itu murid pindahan, tentu harus kerja lebih banyak. Dengan begitu teman yang lain baru bisa menerimamu. Ya sudah. Bimo, dulu aku juga sering dimarahi guru, terus ayahku kasih bu guru sedikit hadiah, dia jadi nggak galak lagi. Aku nggak mau merepotkan ayah dan ibu. Action figureku, action figure edisi, terbatasku hilang. Apa itu yang action figure gold saint? Bukannya pas istirahat, baru kamu tunjukkan ke kami. Iya, yang itu. Bulina action figure edisi terbatasku hilang. Jangan nangis, ibu akan bantu carikan. Semuanya jangan bergerak, duduk di kursi masing-masing. Siapa yang ambil action figure punya Syam? Serahkan sekarang, ibu akan beri hukuman ringan. Ibu tanya sekali lagi, siapa yang ambil? Bimo, apa kamu yang ambil? Katakan, apa kamu yang ambil? Bukan aku tidak. Sebelum kamu pindah, di kelas tidak pernah. Ada kejadian seperti ini, begitu kamu pindah, langsung ada barang yang hilang. Masih bilang bukan kamu. Aku benar-benar tidak ambil. Kondisi keluargamu, kamu pikir aku tidak tahu figur edisi terbatas itu harganya ratusan juta. Kamu pasti belum pernah melihatnya. Pasti dia curi untuk dijual, kan? Sungguh bukan aku, kalau aku mau leluhurku akan beli, aku sama sekali tak tertarik. Demi lepas dari tanggung jawab bualan seperti ini, berani kamu karang. Bu guru, ibu tidak punya bukti, tak bisa salahkan aku. Ayah dan ibuku pernah mengajariku, jangan ambil barang milik orang lain. Masih berani membantah. Ini apa, Bimo, mau beralasan apa lagi kamu? Ini figurku Bimo dasar pencuri. Tidak mungkin aku tidak ambil, aku sungguh tidak. Sudah tertangkap basah begini masih mau mengelak. Bimo, bertahun-tahun aku mengajar, yang paling kubenci adalah murid yang suka mencuri. Bu guru, aku sungguh tidak, aku tidak tahu kenapa barang itu ada di laciku. Tidak tahu ya, apa mungkin benda itu bisa berjalan sendiri ke lacimu? Itu pasti karena keluargamu kurang mampu. Belum pernah lihat barang mewah, jadi kamu bertindak serakah. Benar, begitu kan? Bukan begitu, Bu guru, tolong percayalah padaku.
Sekarang aku akan menelepon orang tuamu sekolah ini. Sama sekali tidak butuh murid tidak bermoral sepertimu. Aku akan suruh orang tuamu membawamu pulang dan mendidikmu. Mungkinkah kedua orang ini adalah orang tua dari anak itu? Gadis itu terlihat berkelas, jangan-jangan dari keluarga terpandang. Nanti saat masuk biar aku korek informasi dari Lina. Aduh ibunya Syam, akhirnya kamu datang juga. Tadi Bu Lina menelepon bilang mainan putraku ada yang mencuri. Aku segera datang kemari. Jangan-jangan hanya salah paham, ini bukan salah paham. Memang ada yang mencuri, barangnya ditemukan di dalam lacinya. Memang anak orang miskin, sangat tidak berkelas. Lihat saja sikap Bu Lina. Mereka bukan dari keluarga berada. Oh, anak yang mana? Orang tuanya sudah datang. Itu dia. Bukan aku sungguh, bukan aku leluhur. Aku sungguh tidak mencuri, Anda harus percaya padaku. Ya, leluhur percaya padamu, Bimo tak mungkin buat hal ini. Tertangkap basah bersama buktinya. Kalian masih berani mengelak anak kecil sudah berkelakuan buruk. Tak masalah orang tua tak bisa mendidiknya, tapi malah membela anak lempar tanggung jawab. Jangan-jangan kalian yang mengajarinya mencuri. Masalah ini belum sepenuhnya jelas, jaga ucapanmu. Barangnya dikeluarkan dari lacinya. Semua orang bisa bersaksi. Apa itu belum cukup jelas ya? Dasar orang miskin sangat tak tahu malu. Apa Anda lihat sendiri putraku yang ambil? Atau siapa yang lihat langsung putraku ambil? Kalau bukan anakmu yang ambil. Mana mungkin ada yang taruh di lacinya? Kok tak dimasukkan ke orang lain, malah ditaruh di mejanya? Anakmu itu memang pencuri. Kalian juga pencuri buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalian ini. Kamu bawa Bimo pulang dulu biar aku yang urus masalah ini. Ucapan di sini sangatlah kotor, jangan biarkan anak mendengarnya. Mau kabur setelah mencuri barang. Mau kabur setelah mencuri. Sebelum semuanya jelas hari ini, tak ada yang boleh pergi. Kabur. Kenapa harus kabur? Anak kalian sudah mencuri barang. Kalian yang datang sebagai orang tua, bukannya mengaku salah, malah ingin bawa pergi anak kalian. Ini namanya merasa bersalah kan? Di setiap kelas bukannya ada CCTV. Periksa CCTV. Periksa apalagi action figure itu diambil dari dalam laci Bimo. Seluruh kelas sudah melihatnya. Soal ini kalian harus berikan kami kompensasi kerugian mental. Dan harus menyuruh pencuri ini. Di depan seluruh sekolah mengakui perbuatannya. Ibu, aku tak mencuri. Bimo jangan takut ada ibu. Aku benar-benar tidak. Ibu percaya padamu. Masih saja keras kepalaku rasa kau perlu diberi pelajaran Bu Lina. Kalau orang tuanya tak ajari dengan baik, biar kami yang ajari. Ibunya Syam benar. Sifat buruk ini harus dihukum berat sebagai peringatan. Sekolah ini adalah sekolah elit. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sudah bicaranya ya? Apa maksudmu? Ku bilang periksa CCTV. Buat apa diperiksa, hanya buang-buang waktu. Kau tidak berani ya? Ayo periksa, aku ingin lihat trik apalagi yang kalian mainkan. Begitu buktinya kuat, akan hancurkan kalian sendiri. Kulihat nanti apa kalian masih punya muka untuk mengelak. Itu bangkuku. Ibu sepertinya aku sendiri yang salah tempat. Sekarang, gimana kalian akan memberi kami penjelasan? Keluarga ini nggak punya backingan. Mending cari cara buat usir mereka dari sekolah. Jadi soal hari ini nggak bakal ada yang tahu. Bilang aja ke orang luar kalau Bimo ketahuan mencuri dan akhirnya dikeluarkan. Kalaupun Syam salah tempat duduk emang kenapa? Masalah sepele kok. Masa iya? Kalian masih mau perhitungan sama anak? Iya, anakku juga kan nggak sengaja. Itu cuman salah paham aja. Apa kalian harus kaku begitu? Oh, kalian pikir masalah ini bisa lewat gitu aja? Terus kalian maunya apa? Emangnya Bimo sendiri nggak salah sama sekali? Benar. Kalau anakmu nggak bikin masalah duluan,
Terus kenapa Bu Lina nggak nuduh anak yang lain tapi malah nuduh anakmu? Benar banget. Mamanya Syam benar. Bertepuk sebelah tangan. Nggak mungkin bunyi. Gimana? Beraninya kamu mukul aku? Awas aja kalian, aku bakal pastiin Bimo dikeluarkan. Benar. Anak dari keluarga begini, sama sekali nggak pantas buat sekolah di tempat kita. Cuma bakal turunkan standar dari sekolah kita. Aku nuntut biar dia dikeluarkan. Keluarkan. Harus dikeluarkan. Memang harusnya begitu. Syukurlah kalau kamu sadar diri. Mengundurkan diri sekarang agar masih ada sedikit harga diri. Tapi yang bakal dikeluarkan itu bukan Bimo. Apa katamu? Suasana sekolah ini jadi rusak hanya karena ada kalian. Jadi yang harus diusir justru adalah kalian. Hahaha, mau ngeluarin anakku? Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Nggak nyadar diri banget. Cuman gembel miskin nggak berkelas aja. Sok mau ngusir kami segala. Sekarang juga biar aku nelpon suamiku. Kalau sampai hari ini aku gagal nusir keluarga kalian, aku rela buat ubah namaku sendiri. Sayang kamu ke sekolah sekarang anakmu ada yang menindas nih. Iya cuman orang biasa kok. Kamu akan tiba. Baguslah kalau gitu. Awas aja kalian. Suamiku akan kesini. Akan beres kalian. Tamparan tadi akan kubalas berlipat ganda. Siapa-siapa yang menindas putraku? Suamiku itu mereka. Anak mereka mencuri mainan Syam. Kami coba bicara, mereka malah main tangan memukul Bu Lina. Ibu bukan Bimo yang curi tutup mulutmu. Jelas-jelas anakmu yang menindas anakku. Kami juga masuk akal. Cukup minta maaf, masalah bisa dibicarakan. Omong kosong apa kamu? Lihat wanita cantik, langsung luluh ya. Pada istri dan anakku minta maaflah yang benar. Lalu traktir kami makan. Biar masalah ini selesai. Cih, jelas-jelas kalian yang salah. Masih berharap kami minta maaf. Mimpi. Tidak tahu diuntung. Jangan salahkan aku bertindak kasar. Kepala sekolah. Siapa saya Kian Mitra Pak Johan di sekolah Anda ada siswa yang panjang tangan mencuri barang anakku. Saya tuntut dia segera dikeluarkan. Benarkah begitu? Siapa namanya? Siswa itu bernama Bimo. Apa? Keluarkan dia hari ini juga. Atau aku sendiri yang melapor ke Pak Johan. Gawat. Bimo adalah anak yang diminta Yohan untuk dijaga khusus. Halo Pak Johan. Ada wali murid yang minta anak keluarga Lin dikeluarkan. Siapa yang berani? Katanya dia mitra Anda Pak Kian. Memangnya dia siapa? Segera pergi ke sana, lindungi anak keluarga Lin. Aku segera ke sana. Jika sampai kacau, kau kupecat jadi kepala sekolah. Ada-ada saja. Lina selalu bikin ular. Pak Kepsek, kebetulan Anda datang, anak ini mencuri barang anakku. Bukannya mengaku salah, malah memukul guru. Aku minta dia segera dikeluarkan. Bu Serena, mohon maaf. Bikin kalian terkejut. Pak Kepsek, apa maksudmu? Pak Kepsek, anaknya itu salah taruh barang sendiri malah nuduh Bimo. Terekam jelas di CCTV bukannya minta maaf malah putar balik fakta. Pak Kian, sudah dengar jelas. Bimo tidak bersalah. Terus kenapa? Kalaupun anakku salah taruh, faktanya dia tetap memukul kan? Bener Pak Kepsek, lihat ini. Wajahku bengkak karena dipukul. Harus dihukum berat. Kalau tidak, guru lainnya nanti mana bisa kerja dengan tenang. Pak Kian, jangan perbesar masalah ini. Keluarga Lin mereka bukan orang sembarangan. Hahaha, Pak Kepsek jangan bercanda. Keluarga Lin. Belum pernah dengar. Betul. Keluarga miskin melarat tak pantas sebanding dengan kami. Padahal kami ini mitra bisnis Pak Johan.
Jangan-jangan mereka pakai cara yang licik, sampai membuatmu sangat segan. Diamlah. Jaga ucapanmu. Kalau tidak, tak ada yang bisa bantu kalian. Leluhur ini telepon dari Pak Johan. Pak Johan, Nona Serena, saya mohon maaf membuat Anda dan Tuan Kecil mengalami ketidakadilan. Saya sedang dalam perjalanan, Anda tenang saja, soal ini pasti ku berikan penjelasan. tak usah buru-buru. Kenapa? Panggil bala bantuan, panggil siapa? Katakan biar aku dengar, ingin tahu siapa dia. Johan. Johan, kau bilang kau kenal Pak Johan, kok tak sekalian bilang kalau kau kenal Presiden, hahaha. Ya ampun, benar-benar ngakak tadinya kupikir. Kau memanggil orang sehebat apa? Ternyata cuma membual saja. Memang ada orang yang sok-sokan hebat, orang sekelas Pak Johan, memangnya bisa kalian dekati. Cih, jangan pura-pura lagi Pak Kepsek. Bimo ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, aku akan telepon Pak Johan sekarang juga. Pak Kian, kalau Anda mau minta maaf sekarang, masih sempat. Pak Johan, kenapa Anda datang langsung urusan sepele begini? Mana perlu Anda turun tangan? Pak Johan kian sering bicarakan Anda. Katanya Anda adalah rekan bisnis yang paling dihormati. Halo Pak Johan. Saya. Nona Serena. Maaf saya terlambat, saya sudah dengar semuanya. Maaf sudah buat Anda dan Tuan Muda diperlakukan tak adil. Pak Kepsek, Pak Johan, apa perintah Anda guru ini? Memutarbalikkan fakta dan tidak bermoral. Mulai sekarang, pecat dia umumkan di seluruh internet. Biar kita lihat apa masih ada sekolah yang berani mempekerjakannya. Jangan. Pak Johan, saya salah, tolong maafkan saya kali ini. Mulai hari ini, keluarga Zhao tidak akan kerja sama lagi dengannya. Semua dana investasi ditarik. Pak Johan. Pak Johan, jangan begini. Kita sudah bertahun-tahun kerja sama. Kalau investasi ditarik sekarang, Anda juga akan rugi. Kerjasama. Kamu panggil kamu siapa? Kerugian segini. Sanggup ditanggung keluarga Zhao. Tapi kamu menyinggung penyelamat keluarga Zhao. Tunggu saja bangkrut. Penyelamat. Tidak mungkin. Bukannya dia cuma wanita cantik biasa? Hanya dengan satu jari Nona Serena bisa hancurkan seluruh keluargamu. Dasar tidak tahu diri. Pak Johan, saya tidak tahu. Tolong bermurah hati pada saya. Saya sungguh buta tidak mengenalinya, mulut saya terlalu lancang, saya salah. Tolong maafkan saya. Tolong bicarakan yang baik pada Pak Johan. Sekolah itu tempat mendidik. Kalau moral guru begini, gimana bisa kasih teladan yang baik pada anak? Mulai hari ini, perbaiki moral semua guru dan tingkatkan penguasaan. Soal anak Kian, keluarkan dia. Orang-orang ini benar-benar tak pantas jadi guru. Kalau hari ini diganti anak dari keluarga biasa, mana bisa lolos begitu saja? Pasti akan difitnah habis-habisan. Benar-benar untung ada Bibi. Terima kasih leluhur. Sejak Anda pulang, rumah kita semakin membaik. Anda bintang keberuntungan kami. Kalian sadar tidak? Leluhur punya aura seperti itu, sambil bercanda santai tapi bisa musnahkan musuh seketika. Leluhur cantik ini adalah pelindung keluarga kita. Ada sesuatu yang harus kuberitahu kalian. Sebenarnya, aku berlatih kultivasi. Leluhur, kultivasi yang Anda bilang itu apa maksudnya? Apa kultivasi yang seperti kita pikirkan? Sepertinya memang begitu. Mau lihat nggak? Wah,
Ini bukan efek spesial. Bukan juga sulap ini sungguhan. Leluhur. Anda benar-benar Dewi. Aku hanyalah orang yang berkultivasi. Aku kembali kali ini untuk memutuskan ikatan duniawi. Karena itu, aku bisa pergi kapan saja. Pergi. Leluhur mau pergi. Jangan leluhur cantik. Bimo tidak rela. Benar, leluhur. Di sini rumah Anda mau pergi kemana? Bibi. Anda baru saja pulang. Kenapa secepat ini sudah mau pergi? Aku cuma bilang bisa pergi kapan saja, bukannya mau pergi sekarang. Hanya beritahu lebih awal, agar kalian siap mental. Leluhur, jangan menakuti kami. Anda bilang bisa pergi kapan saja, hati kami ini mana bisa tenang. Leluhur. Apa aku juga bisa berkultivasi, aku juga ingin jadi hebat seperti leluhur. Kamu mau ya? Bukan cuma Bimo. Aku juga mau. Leluhur, aku juga mau. Kultivasi ada syaratnya. Pastinya bukan bisa sembarangan berkultivasi. Kultivasi butuh bakat. Tanpa bakat itu, bagai mimpi siang bolong, kerja keras pun akan sia-sia. Lalu bagaimana cara kami tahu kalau punya bakat kultivasi? Biar aku tes kalian. Satu persatu. Berdirilah di depanku. Aku duluan. Bimo itu bibit unggul yang berpotensi. Giliranku. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Orang dengan bakat kultivasi memang sangat langka. 1 dari sejuta pun belum tentu ada. Tidak masalah. Biar kakak coba. Kalau kakak punya bakat. Kamu jangan nangis iri. Udah, aku juga gagal. Apa aku harus dites juga? Tes saja tak ada salahnya. Sangat berbakat. Tidak kalah dari Bimo. Selamat kakak ipar. Benar-benar bikin iri. Apa kamu mau berkultivasi? Aku tak tahu. Aku tahu kekhawatiranmu. Ini kesempatan langka. Cobalah dengan leluhur. Iya, cobalah. Baik. Akan kucoba. Lalu gimana dengan Bimo? Bimo masih terlalu kecil. Saat ini harus fokus belajar. Kultivasi tak usah buru-buru. Besok aku akan bawa Zuhra mulai kultivasi. Kakak ipar itu jenius tersembunyi. Bikin iri. Walaupun punya bakat. Kultivasi tidak semudah itu. Sekarang aura roh planet biru sudah habis. Tanpa aura roh, juga tak bisa kultivasi. Lalu bagaimana? Pada zaman kuno di batu giok mentah yang terkubur dalam bumi, masih tersisa sedikit aura roh. Semakin bagus kualitas batu giok, makin padat aura rohnya. Jadi dulu keluarga Jiang dan keluarga tahu batu giok mentah yang diberikan itu. Masih jauh dari kata cukup. Benar-benar sangat kurang. Aku bawa Zuhra ke pasar giok mentah. Memilih sendiri. Leluhur, aku juga ingin ikut, akan kulakukan siaran langsung. Tidak boleh. Hal kultivasi bukan untuk pamer. Yang terpenting untukmu saat ini adalah mengurus karirmu. Bukannya kamu bilang ingin menciptakan lingkungan siaran yang bersih untuk gadis. Aku ikuti kata leluhur. Leluhur, biar aku melayani Anda dan Zuhra jadi sopir sekaligus pengawal. Boleh.
Kamu punya keraguan. Selama ini aku cuma fokus ke keluarga. Aku tak tahu apa aku bisa atau tidak. Aku takut mengecewakan niat baik leluhur. Aku juga takut. Takut malah abaikan Bimo dan Haryo. Utamakan dirimu sendiri. Barulah menjadi istri atau ibu. Lakukanlah kalau mau. Jangan biarkan ketakutan itu mengikat langkahmu. Aku dan Bimo bakal jadi pendukung terbesarmu. Iya ibu, di mataku ibu itu orang yang paling hebat. Kultivasi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga saat kamu ingin melakukan hal besar. Saat menanggung tanggung jawab, kamu sudah punya kemampuan yang cukup. Ya ampun, harga batu ini 8 juta. Apa batu jelek ini pantas? Batu manapun di sini dulu cukup untuk kita hidup selama beberapa generasi. Yang ini harganya berapa? Batu yang itu 500, ambil sana. Bayar. Si cantik baru pertama kali judi batu ya. Batu pilihanmu biasa saja. Bahan seperti ini seringnya bikin rugi. Sama saja buang-buang uang. Namaku Joko. Kejelian mataku sangat terkenal ke aku. Kalau mau pilih barang bagus, aku bisa bantu. Orang biasa tak akan bisa meminta bantuanku. Tidak usah. Kami bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri. Dari tampang amatiran kalian ini. Jangan-jangan bedakan kualitasnya pun tak bisa. Tuan Joko berbaik hati memberi arahan, kalian malah tak tahu terima kasih. Tidak butuh. Kalian tahu siapa Tuan Joko? Ini putra keluarga Zeng, keluarga terbesar kedua di pasar Batu Giok Mentah. Keluarga Zeng berbisnis 3 generasi di wilayah M. Dia mau memberi kalian arahan. Itu keberuntungan buat kalian. Pak Cian rendah hati sedikit. Bagaimana? Mau ku bantu tidak? Oke. Kalian tak tahu diuntung ya. Berani tanding denganku tidak? Tanding apa? Tanding hasil belah batu. Kalian bebas pilih 3 batu. Aku juga akan pilih 3. Siapa yang total nilai batunya lebih tinggi, dia yang menang. Bagaimana? Taruhan pasti ada bayarannya. Kalian mau taruhkan apa? Pihak yang kalah harus bungkuk 3 kali ke pihak lawan. Dan berteriak. Aku sangat bodoh. Berani enggak? Pendatang baru ini berani menantang Tuan Muda Joko. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian memang nekat karena tak tahu apa-apa. Oke, aku setuju. Tunggu sampai batu rongsokan itu dibelah, biar kulihat gimana kamu mau pamer. Leluhur orang itu memang lumayan hebat. Apakah kita akan... Menghadapiku dia tak mungkin menang. Kok agak buram? Ini namanya ilusi mata. Sekalipun matanya sangat tajam, sekarang juga bakal jadi rabun. Hari ini akan kutunjukkan apa itu judi batu yang sesungguhnya. Belum terlambat jika mau menyerah sekarang. Aku ini penyayang wanita. Mohon ampunlah padaku. Aku akan anggap ini tak pernah terjadi. Sayang sekali, kalau kamu yang menyerah, aku takkan anggap ini tak pernah terjadi. Tidak tahu diuntung. Siapa yang mau mulai duluan? Kami duluan. Giok kaca Imperial Green hijau penuh. Tanpa retak atau cacat kualitas terbaik. Giok kaca Imperial Green. Pasti bernilai miliaran. Hidup leluhur. Lanjut. Cuma beruntung saja. Dalam hal judi batu, siapapun bisa saja beruntung sesekali. Tapi judi batu itu butuh kemampuan. Gagal, total semuanya putih.
Ini baru batu pertama. Lanjut, jenis kacang ada retakan. Tidak berharga jenis ketan warnanya kusam ada retak besar juga. Tiga-tiganya gagal total. Ada apa dengan Tuan Joko hari ini? Nasib Tuan Joko hari ini gagal seperti batu pilihannya. Joko, kau rekomendasikan padaku batu rongsokan macam apa ini? Katamu kamu hebat, lalu menyuruhku beli ini semua. Hasilnya malah gagal total, uangku ludes begitu saja. Tuan Joko apa sih? Kau ini cuma penipu, kembalikan uangku, kau curang. Pasti kalian gunakan cara licik. Saatnya kau tepati taruhanmu. Ayo buruan, terimalah kekalahanmu. Membuntut. Dan berteriak 3 kali, aku bodoh. Kalian curang. Jangan harap bisa menjebakku. Kamu benar-benar pecundang sejati. Tak punya rasa milu. Ini wilayahku, aku memang tak terima kekalahan. Lalu kalian bisa apa? Menyinggungku hari ini kupastikan kalian. Tak bisa keluar dari sini, wah. Orang yang tidak tahu pasti mengira keluarga Zeng berkuasa di sini. Tuan Muda Johnson, terima saja kekalahanmu Joko. Jangan sampai aku remehkan kamu. Tuan Muda Johnson, ini bukan urusanmu kan? Memangnya ada urusan di pabrik batu ini yang tak ada kaitan dengan keluargaku. Pikirkan nasib keluarga Zeng dan bisnis kalian di industri ini. Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Kalian sudah puas. Nona, tadi aku melihat semuanya dari atas keahlianmu memilih batu. Sungguh mengagumkan. Terima kasih. Namaku Johnson, pemilik pasar ini. Boleh aku tahu margamu? Lin. Nona, apa kau tertarik kerja sama jangka panjang? Ketajaman matamu itu di seluruh pasar ini tidak akan ada duanya. Ini kartu namaku, kapan-kapan kita bisa mengobrol. Kita lihat saja nanti. Menarik. Leluhur Anda hebat sekali. Hanya beberapa batu. Leluhur ini bernilai miliaran loh. Sayang, menurutku orang tadi punya niat buruk. Masa sih? Menurutku dia orang baik. Dari mana kamu lihat dia baik? Ini aura roh. Meskipun tipis, tapi cukup untuk langkah pertamamu. Tutup mata. Tarik napas dalam. Jangan buru-buru, pelan saja. Rasakan dan terima, jangan dilawan. Aku merasakannya ada sesuatu. Turun dari atas kepalaku. Benar begitu, coba arahkan itu, biarkan mengalir di meridianmu. Leluhur aku. Sepertinya aku berhasil. Aku merasa di dalam ada sebuah kekuatan walaupun sangat kecil, tapi aku bisa merasakan ia. Aura roh berhasil ditarik ke tubuh. Ini langkah pertama kultivasi. Sekaligus langkah paling sulit kamu bisa. Dalam waktu sesingkat ini, berarti bakatmu memang luar biasa. Terima kasih, leluhur. Batu roh ini cepat habis. Dengan kecepatan ini, batu giok kita tidak akan bertahan lama. Lalu bagaimana? Memilih batu terlalu lama. Jika ingin dapatkan aura roh cukup, cara terbaik pergi langsung ke tambang. Suruh Haryo hubungi Tuan Muda Johnson hari ini, aku ingin beli tambangnya. Pak Johnson? Ini Serena. Nona Serena, ada yang bisa kubantu? Aku ingin beli tambang. Kamu mencari orang yang tepat. Kapan kamu datang lagi, biar ku temani survei langsung. Besok. Baik, nanti ku jemput langsung. Orang ini terlalu mencari perhatian. Kualitas tambang ini sangat tinggi, produksi tahunannya stabil. Kalau Nona Serena tertarik, aku bisa berikan harga yang sangat spesial. Coba lihat tatapannya itu, mana terlihat seperti negosiasi bisnis. Jelas-jelas dia menatap. Pelankan suaramu. Dari pagi sampai sekarang matanya tak pernah lepas dari sosok leluhur kita. Cuma perkenalkan tambang. Apa perlu berdiri sedekat itu? Aku juga merasa dia agak berlebihan. Nona Serena mau lihat ke sebelah sana. Mohon bantuannya Pak Johnson. Leluhur, jalan di sini rata, Anda lewat sini saja. Ayo cek kualitas di dalam tambang. Giok dari urat tambang ini kualitasnya sangat tinggi. Kalau Nona Serena puas, kita bisa langsung tanda tangan kontrak.
Ada longsor cepat lari. Mulut guanya tertutup. Nona Serena jangan takut, biar aku yang urus. Aku bawa alat komunikasi, akan segera panggil orang. Kok bisa? Gawat, jalan keluar tertutup rapat. Apa kita akan mati di sini? Tolong, aku tak mau mati. Siapa yang bisa selamatkan kita? Jangan panik, leluhur ada di sini, dia akan bawa kita keluar. Nak, jangan hibur kami lagi, longsornya parah sekali. Tunggu, bala bantuan juga butuh waktu. Kita takkan bertahan sampai saat itu. Ada juga yang terluka, kalau tidak secepatnya keluar entah apa dia bisa bertahan sampai besok pagi. Nona Serena. Kamu bawa mereka mundur ke tempat aman. Biar aku cari apa ada jalan keluar lain. Ini apa? Ikut aku. Tunggu apa lagi? Masih belum jalan juga. Kamulah Dewi impianku. Leluhur, apa kau baik-baik saja? Tak apa-apa. Apa kepalamu pusing? Apa ada rasa mual? Ya sedikit. Mungkin ada gegar otak, jangan banyak bergerak, tetap sadar, tunggu bantuan. Zuhra, kau pernah belajar kedokteran ya? Dulu aku belajar kedokteran klinis. Oh? Sudah lulus sarjana, sudah dapat sertifikat dokter. Awalnya ingin lanjut S2. Lalu aku hamil Bimo. Sekarang keahlian yang kau kuasai dulu tekuni kembali. Maksud leluhur. Setelah kultivasi, ilmu medismu akan meningkat pesat, orang yang bisa kau tolong akan jauh lebih banyak. Aku akan berusaha keras. Aku kepala keluarga Gu saat ini. Terima kasih Nona karena selamatkan putraku. Dan selamatkan banyak pekerja. Kebaikan besar Anda takkan dilupakan oleh keluarga Gu. Ini adalah dokumen urat tambang yang Anda incar. Keluarga Gu berikan pada Anda sebagai ucapan terima kasih, diberikan semuanya. Bukan hanya itu, keluarga Gu di wilayah M juga punya satu urat tambang dengan kualitas lebih tinggi. Juga diberikan pada Nona. Kedepannya, Anda jika ada kebutuhan, keluarga Gu akan bantu sekuat tenaga. Kalau begitu aku terima saja. Nona, Serena, aku ada yang ingin kubicarakan. Nona Serena, aku menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah sangat tertarik padamu. Kamu juga baru saja selamatkan aku. Orang bilang hutang nyawa harus dibalas dengan serahkan diri. Dia lagi menyatakan cinta ya? Sudah kuduga dia punya niat buruk, punya niat tak senonoh pada leluhur. Anak, kamu tahu berapa umurku? Umur bukan masalah. Aku tahu sikapku ini mungkin terlalu mendadak, tapi aku tulus padamu. Umurku ini lebih dari cukup untuk jadi nenekmu. Nona Serena, jangan bercanda. Kamu terlihat lebih muda dariku. Apa kamu merasa keluarga Gu kami tidak sepadan denganmu? Atau merasa aku kurang baik? Aku bicara sungguhan. Tidak mungkin. Nona Serena, katakan saja kalau kamu tidak mau. Kenapa cari alasan begini? Tuan, leluhur tidak menipumu, kakekku saja harus panggil dia bibi. Status senioritas tak berarti umurnya tua. Lihat saja sendiri. Apa ini? Kartu identitasku. Nona Serena jangan bercanda, kenapa KTP bentuknya seperti ini? Tahun 1947. Sekarang percaya ya. Tapi wajahmu. Orang berkultivasi tidak akan menua. Apa itu aneh? Aku tetap tidak percaya. Nak, periksa saja kalau kamu tak percaya. Maka kamu akan tahulah. Ternyata dia benar. Nak Nona Serena adalah orang hebat. Keluarga kita harus bergantung erat padanya, tapi ayah, cintaku, sudah kandas. Nak, jangan berharap yang tidak-tidak. Nona itu bukan untuk diimpikan kamu. Mulai sekarang patuh pada dia. Masih banyak hari yang baik menanti kita.
Aku ini anak kandung ayah, bukan si putraku sayang. Justru karena kamu anak kandung, kesempatan bagus ini kuberikan padamu. Ikuti gerakannya sekali. Jangan terburu-buru konsentrasi. Baik, aku coba lagi. Coba sekali lagi. Leluhur aku berhasil. Saatnya kita belajar ilmu medis. Ini adalah satu set teknik akupunktur yang udah lama hilang. Pakai ini kau bisa menolong lebih banyak orang. Aku mengerti. Aku pasti berlatih keras sampai menguasainya. Selamat, kau sudah tamat belajar. Saatnya menuju tahap selanjutnya. Tenang saja, dia sudah sedikit mahir. Selamat ya kakak ipar. Istriku, kamu hebat banget. Ibu memang yang paling hebat. Kamu juga harus memanfaatkan apa yang kamu pelajari. Aku berencana buka klinik untukmu. Klinik aku apa aku bisa. Kamu tak percaya pada dirimu sendiri atau tak percaya pada leluhurmu dan penilaianku. Baik, semangatlah. Memilih lokasi dan urus surat urusan sepele seperti ini. Serahkan semuanya padaku, aku jamin leluhur dan istriku tak akan repot sedikit pun. Saat buka, aku pasti akan siapkan siaran langsung untuk kakak ipar. Biar aku yang jaga Bimo, untuk kalian jaga ayah, jaga keluarga ini. Biar kalian tidak ada beban pikiran. Baguslah, keluarga Lin perlu benar-benar mengakar di dunia fana ini. Ini adalah langkah pertamanya. Berita kalau kita mau buka klinik segera sebarkan. Maksud Bibi adalah, Jangan banyak mikir, siapapun yang mau mendukung kita, sambut semuanya. ayah, ada kabar terbaru dari keluarga Lin. Kabar apa cucu menantu Pak Andi mau buka klinik? Cepat ke gedung di pusat kota, kosongkan sekarang juga. Ambil sertifikatnya, berikan pada Nona Serena. Minta mereka harus menerimanya. Anggap saja hadiah kecil dari keluarga Jiang atas pembukaannya. Baik, aku pergi sekarang. Ayahku dengar Nona Serena mau buka klinik, Pak Fajar kasih satu gedung untuk mereka jadikan klinik. Si tua itu cepat sekali bertindak. Kalau begitu kita akan membeli peralatan terbaik, cari obat-obatan terbaik, tidak boleh kalah dari mereka. Wah, itu kakak cantik. Kakak cantik ini juga bisa ngobatin kakak. Aku kepikiran kamu terus sampai sakit rindu. Aku mau kamu yang obatin langsung. Ini adalah klinik yang baru populer. Teknik jarum dokternya luar biasa. Bikin penasaran pengen belajar darinya. Guru. Itu kan cuma klinik yang baru buka. Kalau guru dan maha guru pergi malah naikin pamor mereka, mana mungkin guru yang harus pergi biar murid ini yang periksa ke sana. Boleh juga kamu di generasi muda ini juga salah satu yang terbaik. Hanya saja saat kamu ke sana nanti, jangan terlalu sombong. Ingat untuk selalu rendah hati. Ya ampun, aku ngerti guru, pasti ku buat mereka ngerti kalau pengobatan itu bukan hal untuk cari perhatian semata. Silsilah raja pengobatan kita ini baru yang paling hebat. Selanjutnya, Kamu ini kenapa sih kok menyerobot antrean? Penampilan doang yang bagus, sama sekali tidak punya tata krama. Antre sana di belakang. Aku kesini bukan untuk berobat. Kalau begitu cepat pergi, jangan buang waktu kami. Aku Yanto dari klan Raja Pengobatan Murid dari Tuan Soeharto. Dengar-dengar klinik Lin buka hari ini, datang untuk beri selamat. Sekalian untuk beradu ilmu klan Raja Pengobatan. Itu yang paling hebat dalam pengobatan tradisional. Jelas sekali dia datang untuk menantang. Apa kalian berani menerima tantangan? kamu belajar medis hanya bersaing unjuk kehebatan. Bertanding ilmu bantu meningkatkan kemampuan. Mana bisa dibilang pamer kehebatan? Jangan-jangan kalian tidak punya kemampuan yang sebenarnya sengaja mengelak. Nona, keluargaku selalu duduk di kursi roda, sudah periksa ke banyak dokter tapi tidak sembuh. Tolong bantu periksa. Aku murid klan Raja Pengobatan, cucu murid Raja Pengobatan. Bisakah Anda biarkan aku memeriksa keluarga Anda? Klan Raja Pengobatan itu bagus sekali. Aku selalu ingin mendaftar ke dia, tapi selalu gagal, tidak disangka bisa di sini. Bertemu penerus Raja Pengobatan, silakan. Energi dingin memasuki meridian, aliran energi dan darah tersumbat.
Gunakan ilmu dari jarum pemulihan dengan 3 tusukan bisa melancarkan meridian dan meredakan rasa sakit. Apa bisa sembuh? Apa bisa berdiri lagi? Pulih sepenuhnya, itu sudah tidak mungkin, tapi rasa sakitnya bisa jauh berkurang. Ini sudah hasil terbaik. Kalau kalian mencari orang lain, mungkin tak akan mencapai hasil seperti kami. Zuhra, kamu pergi periksa pasiennya. Pura-pura saja aku tidak percaya kamu lebih hebat dari kami klan Raja Pengobatan. Kau bisa membuat sumber diri. Kau bisa membuatnya berdiri ilmu medis bukan untuk cari perhatian. Penyakit seperti ini. Bahkan, aku tak berani menjamin bisa sembuh total. Atas dasar apa kau bilang begitu? Ku bilang bisa berdiri ya pasti bisa. Oke, ingin kulihat Nona Zuhra punya kemampuan sakti apa? Silakan. Pasien sama sekali tak merespons, ingin kulihat gimana kalian masih bisa membual. Sepertinya benar-benar tak ada reaksi. Jangan-jangan cuma bualan. Kurasa klinik sampah kalian ini sebaiknya cepat ditutup saja. Kalau mau viral jadi selebgram saja, jangan jadi dokter lalu celakai pasien. Bagaimana mungkin? Bagus sekali aku bisa berdiri, bisa jalan benar-benar berdiri. Sepertinya klinik Lin punya kehebatan juga. Benar-benar disembuhkan total. Jelas-jelas aku sudah periksa. Dia tak mungkin bisa berdiri lagi. Wah, pewaris Raja Pengobatan itu ternyata biasa saja. Klan Raja Pengobatan itu ambil antrean saja harus lewat calo, kuotanya juga dibatasi tiap hari, mereka merasa dirinya paling hebat. Hari ini aku Yanto. Memang kalah ilmu, bukan berarti aliran Raja Pengobatan lemah. Aliran Raja Pengobatan punya banyak bakat, pasti akan ada yang datang menantang. Maafkan saya guru, ini semua salahku karena kurang terampil. Kemampuan kurang bukanlah kesalahan. Aku sudah berpesan berkali-kali agar kamu harus selalu rendah hati, tapi lihat kelakuanmu. Aku seharusnya tak biarkan kamu pergi. Lihat saja sendiri di internet sekarang, apa kata mereka soal kita. Ya mau bagaimana lagi, kamu itu muridku guru yang harus turun tangan. Datang lagi, klan Raja Pengobatan mengirim orang lagi. Saya Heru, murid tertua dari Raja Pengobatan. Tunggu di sana jika ada perlu. Ada apa? Kedatanganku hari ini secara khusus mewakili muridku, meminta maaf atas kecerobohannya. Kuharap kalian semua tidak mengambil hati. Saya kemarin terlalu gegabah. Kuharap Anda maafkan saya. Tidak perlu dipikirkan, anggap saja bertukar ilmu sesama rekan. Nona Zuhra, kemarin Anda sembuhkan pasien itu. Itu sangat mengagumkan. Hari ini saya juga ingin bertukar ilmu dengan Anda. Apakah saya dapat kehormatan ini? Silakan. Ini adalah ayah saya. Sudah koma selama 3 tahun, dokter bilang harapannya untuk sadar sangatlah tipis. Pasien vegetatif bagaimana sembuhkan dia? Klan Raja Pengobatan melawan keluarga Lin bakal ada tontonan seru nih. Aku bisa membuat ayahmu sadar dalam 3 bulan. Apa ucapanmu itu benar? Tentu, aku akan akupunktur dia. Aku sudah menggunakan teknik jarum nyawa untuk merangsang jantungnya. Ada reaksi, ayahku menunjukkan reaksi. Ini baru reaksi awal, terus obati selama 3 bulan dia berpeluang sadar 70%. Gila, meski harus 3 bulan, tapi bisa sadarkan orang koma loh, hebat banget. Lalu Zuhra dan kakak Peri, bukankah mereka bakal kalah? Silakan Tabib Zuhra. Aku bisa sadarkan dia sekarang. Tabib Zuhra, ini bukan main-main, membangunkan orang koma. Butuh pemulihan jangka panjang, tak bisa dilakukan secara instan. Aku yakin. Bergerak. Jari ayahku bergerak. Ini di mana ayah akhirnya sadar, astaga. Membuat orang koma 3 tahun langsung sadar seketika. Ini sungguh keajaiban. Tabib Heru, terima kasih. Gimana bisa pastikan ini adalah jasa Tabib Zuhra? Bisa jadi karena teknik jarum nyawa yang sudah aktifkan nadinya Tabib Zuhra, cuman kebetulan saja. Klinik kami ada alat medis, bisa minta orangmu bawa pasien untuk periksa. Guru,
Kerusakan pasien sudah pulih total. Aktivitas sel dan sarafnya lebih tinggi dari orang normal. Seluruh fungsi tubuhnya dibandingkan sebelum koma jauh membaik berkali-kali lipat. Bahkan di seluruh dunia, dengan terapi tercanggih pun tak akan mungkin dalam beberapa menit saja mencapai hasil begini. Tabib Zuhra, aku kalah. Aku sungguh mengaku kalah. Tabib Heru terlalu melebih-lebihkan. Hari ini kita hanya mengobati orang. Mana ada istilah kalah dan menang. Kalau pasien berhasil diselamatkan itu artinya kita semua menang. Aku terlalu peduli pada kemenangan. Ternyata aku tak bisa seberlapang dada anak muda. Hari ini aku sadar di atas langit ada langit guruku raja. Pengobatan juga sudah lama kagum pada kalian. Semoga ada kesempatan lihat kalian tanding dan saling belajar. Guru, saya kalah di mana teknik jarumnya belum pernah kudengar. Pasien langsung siuman di tempat, bahkan fungsi seluruh tubuhnya lebih baik dari sebelum koma. Ini bukan ilmu medis, ini kesaktian. Saya tak berani asal tebak. Sepertinya mereka bukan orang biasa. Besok biar aku sendiri yang menemui dia. Guru mau pergi sendiri. Ilmu medis yang bisa buat pasien koma, langsung siuman di tempat, belum pernah kulihat seumur hidup. Jika itu memang teknik luar biasa, aku rela membuang harga diriku demi belajar darinya. Astaga, itu raja pengobatan kan? Raja pengobatan datang sendiri pasti bakal seru nih. Tolong, apa ada dokter? Tolong, suamiku tadi sedang jalan baik-baik tiba-tiba pingsan. Tolong selamatkan dia. Sudah tak ada napas dan detak jantung. Tidak, tak mungkin. Tadi dia baik-baik saja. Dokter, tolong selamatkan dia. Bantu aku buka bajunya. Guru. Mahaguru pakai jarum gerbang arwah. Diam dan perhatikan baik-baik. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah tiada turut berduka cita. Bahkan dia tak bisa menolongnya. Benar-benar sudah tak tertolong. Aduh. Sudah takdir. Biar aku saja. Nona, ini pasien ini sudah... Aku sudah pakai jarum gerbang arwah, tapi tak tertolong lagi. Untuk apa repot-repot begini? Come by. Suamiku, kau hidup lagi, kau hidup lagi. Dia hidup, orang mati hidup lagi. Ini bukan ilmu medis, ini pasti ilmu sakti. Menahan roh ini ilmu menahan roh yang legendaris, Guru. Apa maksudnya dia bukan dokter? Dia itu Dewi. Maafkan ketidaktahuanku ini, mohon Guru Sakti. Angkat aku jadi murid kakek guru-guru. Berapa lama kau belajar medis? 57 tahun. Jarum gerbang arwah memang tak utuh. Aku bisa ajarkan yang utuhnya. Terima kasih Guru Sakti. Mulai sekarang kepada Guru Sakti kami patuh dan setia. Leluhur, ayo kita foto keluarga bersama.